Sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman ketua organ Semalang Raya di Hotel Tawang Agro. Tawang Agro, Agro ya, Tawang Argo Promo. Selamat datang juga kepada Ketua DPW DPD yang juga ikut hadir, ada dari Jaman Mas Fahmi. Minta tolong ketua DPD di depan, biar ditiru sama anak buahnya. Mak Lydia di depan, jangan keliling di depan. Di depan. Pak Nonot mana? Mas Fahmi. Ini loh, kumpul sama Bang Ali ini. Ketua Ganjar. Ya. Pak Nonot mana Pak Nonot? Mau ke depan. Pak Boyke juga di depan ini, yang ketua-ketua DPW DPD monggo di depan ini. Mas Fahmi mana Mas Fahmi? Sudah ada? Di luar sudah ada? Oke teman-teman, ini Mas Fahmi, kemana Mas Fahmi ini? Belum datang ya? Nah teman-teman, kebetulan ini di moga Mas Gogo di depan, Mas Gogo di depan, Ketua BGRP di depan. Daniel, saya perkenalkan, ini Mbak Lydia berdiri, Mbak Lydia. Ini Ketua Foreigner Jawa Timur dan rombongan. Ini calon kita Bu Tuti, berdiri Bu Tuti. Nah ini juga dari DPW. Mas Ali, Ketua Ganjar Jatim, berdiri. Pak Boyke dari LK Sekretaris LKBBN. Pak Bambang, nah ini Pak Saga, ini Bambang Saga, berdiri, berdiri di depan. Dia Ketua Saga Jawa Timur. Yang hadir semua Pak Bambang. Dan kebetulan beliaunya juga anggota Direktorat Relawan sama dengan saya. Saya Heru, Ketua RKN Jawa Timur yang kemarin Rumah Jokowi, sehingga teman-teman bantu pengurusnya Mbak, ini kurang konsolidasi kepada teman-teman sehingga masih menganggapnya RJ Rumah Jokowi, sehingga ditanya oleh Mas Yoga nggak ngerti apa RKN. Ketuanya Mbak ini kurang ini sosialisasi apa itu RKN, cuma di grupnya ada RKN tapi nggak dibaca sama teman-teman bahwa RKN itu Rumah Kebaikan Nusantara for Ganjar. Selanjutnya Mas Gogo, mana Mas Gogo? Mas Gogo, nah itu di depan sini Mas Gogo masih ada, jangan di belakang, ketua yang di belakang. Ini Ketua BGRP Jawa Timur. Terus dengan rombongan. Pak Nonot mana? Oh itu Pak Nonot berdiri. Itu Ketua Bagar Nusa, Ketua DPW Bagar Nusa Jawa Timur. Itu sementara ya. Selamat datang kepada teman-teman, silakan untuk mengisi absen. Terima kasih atas kedatangannya, sudah sampai di sini dengan penuh riang gembira, walaupun kena hujan tapi tetap semangat, apalagi dihibur oleh Mbak Atika Karena
Anita Karera, luar biasa, orangnya namanya bagus, orangnya cantik, saya suka itu. Kalau yang jelek-jelek saya nggak suka. Mungkin ada yang mau mencoba lagi nih. Oke, terima kasih. Itu informasi dari kami, sekedar sekapur siri. Teman-teman sekali lagi tetap semangat. Tinggal 12 hari lagi, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh lemah. Ya. Walaupun ada intimidasi, kita tetap jos terobos, gaspol. Oke? Ganjar Pranowo presiden, Ganjar Mahfud menang jadi. Oke, selanjutnya saya kasihkan kepada bapak-bapak selaku moderator. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita bisa silaturahim, bisa bertemu, berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, ketua relawan yang sudah bekerja selama ini, ya. Ada yang sudah 2 tahun, ada yang sudah setahun, ada yang 2 tahun lebih. Baik, Bapak sekalian, hari ini sesuai dengan schedule TPD Jawa Timur, maka jadwalnya hari ini jatuh ke Kabupaten Malang dan sekitarnya. Ya. Prinsipnya kita bertemu, yang pertama kita silaturahim dengan Bapak-Ibu sekalian, ya, berkenalan, mudah-mudahan makin hari makin akrab ini, meskipun kita juga tahu kita situasinya banyak tekanan di kita. Contohnya saja, sahabat Ganjar ini mau rombongan ke Jakarta nggak jadi. Kami sudah pesan, hampir setiap kabupaten saya pesankan 5 bis, ya, hampir 200, nggak tahu. Untungnya belum saat disampaikan ke teman-teman Saga Kabupaten. Baik, Bapak sekalian, yang pertama silaturahim, yang kedua tentu kami nanti ingin diskusi, ya, karena kebetulan hari ini ada Pak Daniel, ya, pimpinan kami di Direktorat Relawan TPD Jawa Timur, ya. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau semangat, ya, karena juga dapilnya ada di sini. Dari sini, ya. Pokoknya yang Malang Raya jangan lupa Pak Daniel, ya. Sponsor. Baik, Bapak sekalian, sekali lagi nanti yang pertama silaturahim, yang kedua kita diskusi, saran usul Bapak sekalian kita perlukan untuk memacu kurang 20 hari ini. Baiklah Bapak sekalian, karena waktunya juga sudah lewat jam 4, saya apresiasi, saya senang sekali Bapak sekalian aktif, karena kelihatannya ini tepuk tangan untuk Kabupaten Malang, ya, tepuk tangan semua, ya, karena hadir semua. Yang disediakan penuh, ya, karena di beberapa tempat kayaknya kurang ramai seperti Malang Raya ini. Baiklah, waktu sepenuhnya untuk Pak Daniel, Dr. Insinyur Daniel, selaku tim relawan pimpinan TPD, tim pembangunan daerah 03 Jawa Timur, juga legislatif yang masih aktif di provinsi, ya, Pak Dewan. Mudah-mudahan pengalaman beliau juga nanti kita sharing bersama-sama. Monggo Pak, silahkan, waktu sepenuhnya nanti kita akan pandu untuk diskusi lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Selamat sore. Apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Badannya sehat? Jiwanya sehat? Kantongnya sehat? Kantongnya sehat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati dan saya kasih Mas Bambang senior kita, Ketua Sahabat Ganjar Jawa Timur, relawan yang paling kaya. Begitu. Jangan itu, tahu itu sama. Ini senior saya di Pemprov Pulau. Yang saya hormati dan saya kasih Mas Heru Black, hitam tapi manis. Lalu hadir di tengah-tengah kesulitan dan senantiasa bikin onar kadang-kadang. Tepuk tangan untuk Mas Heru, anggota TPD. Yang saya hormati dan saya kasih Mas Boy, Mas Hari, seorang seniman, caleg dari Perindo dan sekarang bergabung di tim pemenangan daerah Direktorat Relawan. Yang juga hadir di tengah-tengah kita sangat luar biasa, bertaburan bintang karena organ-organ Jawa Timur pimpinannya hadir. Saya nggak tahu Malang ini istimewa atau apa sih. Gitu ya. Ya, nanti kita bicara. Oke. Istimewa. Terima kasih dan saya kasih Mas Tato. Mana Mas Tato? Senior saya. Oke. Kalau Mas Tato sudah terlibat di sini, berarti ada tanda-tanda darurat ini. Jadi itu indikatornya. Ya, beliau ini seorang rohaniawan. Jadi kalau beliau sudah terlibat itu berarti ada alarm, ada situasi yang extraordinary. Menurut saya, bagi saya itu penting. Oke Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasih, pertemuan ini adalah roadshow kami dari TKRPP dan juga TPD Jawa Timur berkeliling ke sentra-sentra relawan. Ini adalah pertemuan yang kelima, masih 2 kali pertemuan, yaitu Madura Raya dan Surabaya Raya. Kenapa kita bikin pertemuan ini? Supaya untuk memastikan bahwa relawan senantiasa siap sedia untuk berjuang. Kira-kira begitu. Aku kan ada tepuk tangan ini. Sudah lemas semua. Kalau biasanya teman-teman yang datang ke Surabaya, kita balik. Kita mau datang lihat apakah dinamika di daerah itu seru seperti di Jawa Timur atau tidak. Karena relawan ini ada banyak macam, mulai dari relawan perorangan sampai relawan konglomerat. Ya. Betul ya? Ada yang relawannya anggota pengurusnya 2 orang itu ada. Tapi kita tidak lihat besar atau kecil. Yang penting setiap orang yang mau berjuang secara suka dan rela kita bergabung. Betul ya? Yang pertama kita bergabung karena kita suka dengan orang yang kita dukung, yaitu pasangan Ganjar Mahfud. Ya, kita suka semua ya. Sukanya belum berubah. Suka itu bahasa lainnya tuh cinta. Masih cinta? Alasan untuk cinta sudah tahu semua ya. Ya, tidak perlu saya ungkapkan di sini ya. Karena itu sudah jadi pengetahuan kita sebagai orang. Tapi kadang-kadang yang kedua ini agak berat. Suka tapi tidak rela. Tadi saya tes, kantong sehat, semua nggak sehat. Nah, ini parah ini. Apa yang kita mau bikin ini? Aduh, mestinya kalau relawan itu kayak Pak Bambang begini, ya Bapak. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita masih punya tenaga. Betul? Semangat. Sepakat ya. Kita relawan, bukan bayaran, betul? Kalau saya bilang kita relawan, kalian bilang bukan bayar. Kita siapa? Relawan. Oke, kalau saya bilang kita siapa? Relawan, bukan bayaran. Ya? Kita siapa? Relawan, bukan bayaran. Kita siapa? Relawan, bukan bayaran. Kita siapa? Relawan, bukan bayaran. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Kelamaan, harus memang 3 kali ya. Kalau dulu dapat nomor 1 mungkin enak ya 1 kali. Oke Bapak Ibu saya hormati, ya dari lengkingan suara gegap gempita berarti kita masih punya semangat ya. Kita tetap suka dan juga rela ya, semangat ya. Karena pertaruhan kita sudah mau di ujung ya, hitungan hari.
situasi semakin dinamis, situasi semakin panas. Oleh sebab itu kita perlu melakukan kontrol diri secara efektif, merampatkan barisan supaya kita dalam satu rampak barisan, ya, supaya perjuangan kita bisa sampai akhir. Sampai hari ini sebagai relawan kita masih optimis, satu putaran, betul? Walaupun survei macam-macam, apapun juga iman kita masih satu putaran. Sepakat? Jangan sampai kedok dan ada yang sudah loyo, aduh kita sudah kalah, lempar handuk. Hasil laporan dari Mas Yoga itu saya tanya berapa yang hadir. Relawan yang kita undang itu sekitar 200 relawan yang ada di sekitar Malang Raya dan sekitar dari Probolinggo dan lain-lain. Oke. Jadi yang sudah hadir di sini update terakhir adalah dari 125 organ dari 200, presentasinya 62,5. Mudah, nah, mungkin ini ada bertambah terus ya. 150 dari 200. Oke, lumayan, itu sudah hampir 75%. Mudah-mudahan 25%-nya tidak kabur dan tidak putus asa. Atau mungkin mereka sudah pindah haluan. Mungkin tidak. Ada yang sudah seberang? Ada yang sudah? Nah, kalau sudah pergi kita relakan mereka pergi. Jangan sampai teori apel busuk berlaku. Apel itu kan dalam satu keranjang, satu busuk, semua busuk. Sebelum semua busuk, yang busuk kita lempar keluar. Sepakat? Termasuk ya, teruskan yang keras. Ya, termasuk di relawan Bapak Ibu. Kalau ada anggotanya punya potensi apel busuk, segera tendang. Nanti ketuanya ikut busuk, ruat itu. Sepakat? Ada tanda-tanda ke sana? Ada? Hanya Tuhan yang tahu. Kan begitu? Ya, kita pastikan bahwa kita sudah hadir sekitar 150. Total relawan kita se-Jawa Timur itu ada 1046 organ relawan, baik yang berkantor pusat maupun tidak berkantor pusat. Ada yang lokal, ada yang nasional. Dan yang terkoordinir dengan baik itu ada di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Lain dari tahun 2014 itu mengurus relawan. Pak Bambang Dea ketua, saya sekretaris. Sekarang sponsor relawannya sudah pindah ke seberang, jadi lawan kita. Dulu saya waktu caleg di sini 2014 saya cerita sedikit ya. Saya kira relawan berkontribusi untuk saya kalah. Saya mau cari kambing hitam ya. 2014 saya caleg di sini. Oke. Habis tiba-tiba dalam ramainya pencalekan, tiba-tiba senior saya Pak Bambang Dea telepon, "Bos, bantu aku di relawan." Kalau senior sudah begitu, sudah panggil bos, berarti dia sudah minta tolong. Perlu kita ini ada kepentingan lebih besar tentang eksistensi bangsa kita. Musuhnya masih sama, belum berubah. Tapi yang kita usung sudah berubah, bergabung dengan musuh. Itu saja bedanya. Betul ya? Nah, singkat cerita begini. Waktu itu pertama kali relawan muncul di Jawa Timur. Pak Bambang dia muncul di televisi JTV. Dan ada satu orang konglomerat di Jawa Timur berpengaruh, dia meminjamkan rumah untuk dijadikan posko relawan Jawa Timur. Orang ini kenapa pinjamkan? Karena zaman Ibu Mega menjadi presiden, Ibu Mega pernah mengambil keputusan yang memberikan peluang ke usahanya. Oke, kita kerjakan. Jadi kita waktu itu saya urus relawan. Tapi yang dulu tidak serapi sekarang, bukan sih. Sekarang jauh lebih bagus, Bapak. Ya, kita punya organisir. Relawan ini memang organ yang sporadis, muncul secara spontan dari masyarakat. Kenapa muncul? Karena relawan itu suka dengan calonnya, tapi tidak suka dengan partainya. Kira-kira begitu. Ada gitu ya? Kira-kira relawan itu mirip kayak orang pacaran. Naksir anak gadis orang, tapi sudah suka dengan orang tuanya. Kira-kira begitu. Betul nggak? Jatuh cinta dengan anak gadisnya, tapi orang tuanya gak mau. Nah ini kacau juga kalau gitu ya. Tapi mungkin terlalu ekstrim. Yang mungkin saya lebih lunaknya, dia mau sama orangnya, tapi tidak mau sama tetangganya. Kira-kira itu lebih pas. Ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu seperti itu.
Jadi Bapak Ibu yang gabung ke relawan ini adalah teman-teman yang betul-betul suka dengan calon tapi tidak terlalu happy dengan partai pengusung dengan berbagai alasan, apakah independen atau segala macam. Tapi itu tidak penting bagi kita. Yang penting komitmen teman-teman untuk kita bergabung dalam satu rapat barisan untuk memenangkan Pak Ganjar dan Mahfud. Untuk mengajar berapa? Nomor? Oke, waktu tinggal 2 minggu. Ini masa-masa injury time, membuktikan apakah kita sampai finish atau tidak. Walaupun tadi Mas Heru bilang berbagai macam survei itu semua mendegradasi, mendecline, menurunkan mental kita, betul? Seolah-olah satu putaran, tidak mungkin satu putaran 3 calon, tidak mungkin. Kompas yang sangat objektif sekalipun tidak mungkin satu putaran. Berbagai macam usaha sudah dilakukan, oke? Tapi survei juga tidak naik-naik. Kita punya survei semakin naik, melambat tapi naik. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Tanda-tanda kemenangan sudah dekat, kan gitu. Dan saya mengikuti berbagai macam kampanye akbar. Antusias masyarakat menyambut Pak Ganjar luar biasa. Dibandingkan dengan kampanye sebelah, sepi. Betul? Tolong teman-teman juga intip-intip sebelah. Kemenangan itu kunci keberhasilan itu satu, kita juga harus tahu skor lawan sebelum kita tahu skor kita. Intip skor lawan dengan sebelah mata, baru kita fokus ke skor kita. Jangan lupa intip. Ya, Master Baginda, siap? Siap. Nah, jadi kita intip. Mereka sudah sampai mana? Supaya apa? Ini membuat kita tahu posisi. Kita tahu kekuatan lawan, tahu kekuatan diri kita sendiri, memahami medan pertempuran, itu adalah kunci kemenangan. Nah itu ya. Jadi kita mulai. Survei kita semakin naik, paslon kita juga semakin dicintai. Masyarakat semakin mengecam paslon-paslon yang lain. Betul? Ini terus kita gaungkan. Tapi jangan hati-hati menggaungkan, jangan juga kontraproduktif. Karena mentalitas orang Indonesia ini mentalitas film India. Semakin tertindas, semakin pro ke sana. Benar salah sudah tidak lihat lagi ya. Hati-hati ya. Jangan sampai terjadi arus balik. Nah, jadi oke lah, kita boleh tidak suka, tapi ojo kencang-kencang. Ya. Jadi kekuatan kita saja ya. Jadi itu. Yang ketiga, kalau kita lihat dari faktor-faktor itu, kondisi kita, dukungan masyarakat, kontribusi relawan signifikan. Jadi Bapak Ibu, saya punya pengalaman tadi, saya ikuti dengan seksama bahwa relawan ini konsisten di dalam memberikan dukungan. Ya, ada 1-2 yang ngomel-ngomel minta samu, yaitu margin errornya kecil ya. Ojo guyu ya. Ya toh, selalu mau ada acara ono samu enggak? Ini suka tapi tidak rela nih. Maka baca pengumuman saya kemarin, undangan darurat mendesak dan apa saya punya undangan, urgent, mendesak. Saya tambah catatan NB, keikutsertaan bersifat sukarela, dalam kurung tidak ada samu, tidak ada transportasi, betul ya, tidak ada APK, betul. Ternyata ditaati juga, berarti yang terjadi seleksi alam ya, minimal yang bos-bosnya ada di sini ya. Dan saya bos-bosnya duluan yang minta samu, ruwet itu jadinya. Oke, jadi relawan saya lihat masih solid. Kita jaga stamina kita pertahankan ini gerak kita supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, para relawan pastikan memahami medan tempur, melakukan pemetaan dengan teliti. Relawan A bergerak di teritorial mana, B bergerak teritorial mana. Sumber pertempuran itu ada 3. 1 basisnya teritorial, 2 basis komunitas, yang ketiga perang udara. 3 hal ini harus kita cermati baik-baik. Yang pertama, basis teritorial. Setiap daerah punya medan tempur sendiri. Relawan kenapa kita koordinir per kabupaten, supaya saling koordinasi di situ.
supaya jangan satu wilayah diserbu oleh semua relawan. Itu artinya kita menggerami lautan, keluar tenaga akhirnya mutar di kita sendiri. Cari wilayah-wilayah mana yang menjadi wilayah lawan yang tidak dikuasai oleh struktural partai, di situ kita serbu. Tidak perlu survei, pakai common sense saja. Oh ini oke, kita masuk. Seperti Surabaya, kita bagi APK bikin canvassing di daerah lawan dan sukses. Nah, di sini juga begitu. Pastikan terus bergerak bersama, mencari. Kalau sudah ada rel A di tempat A, jangan kita ke situ lagi yang B. B mencari tempat yang lain. Sepakat ya? Perlu koordinir, bagi. Nanti kita lihat relawan mana yang hebat. Ternyata relawan yang kuasai ke A, dia tidak dapat suara. Ini relawan cheerleader, penggembira, bukan relawan yang kerja. Gitu ya. Yang kedua, juga kita basis komunitas. Kalau masuk komunitas, baik komunitas budaya, agama, dan juga pekerja, profesi kita masuk. Bagi kita masuk di mana, relawan mana, spesialisasinya di mana, itu akan kita bagi tugas. Kadang-kadang di relawan ini koordinasi lemah kita. Kenapa lemah? Karena masing-masing ingin menonjol sendiri. Satu perjuangan akan bubar kalau satu pihak merasa paling hebat, merasa paling penting, dan merasa paling berkontribusi. Kalau tiga rasa ini ada, tunggu waktu bubar kita semua. Dan kita akan nangis karena kalah. Betul? Itu. Semua kita penting. Gitu? Semua kita berkontribusi. Prinsip gotong royong itu tidak pada jumlah besar kecil yang kamu berikan, tetapi kontribusi yang kita berikan itu semua bermakna. Jadi jangan sampai kontribusi kecil kita anggap remeh. Satu suara berarti Pak, ya, untuk kemenangan. Oleh sebab itu, relawan yang kuat menahan emosi, stamina. Relawan yang kecil juga jangan terus menyanyi lagu sedih, karena itu merengek-rengek. Ya, sepakat. Semua harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berjuang sama, karena musuh kita jelas. Siap ya? Nah, ini perlu koordinasi antara bos-bos ini, ngopi bareng. Tapi jangan sering ngopi sekali-sekali tuh, turun bareng di lapangan untuk kita mempersatukan kekuatan relawan kita ya. Jadi pemetaan penting. Nah, yang kedua, kita perlu mendidik segmen tertentu. Banyak yang paling goyah hari ini kan segmen milenial. Nah, tolong masing-masing milenial ini terjadi di perkotaan, yang kesadaran politiknya, informasinya banyak mereka tahu. Ini tolong menjadi perhatian bagi relawan yang ada di Kota Malang, Kota Batu, ya, dan juga daerah-daerah perkotaan. Beri perhatian situ. Mereka kita lebih sentuh supaya mereka mendapatkan perhatian lebih dan mereka menjadi segmen yang diperebutkan. Kalau mereka tidak dukung kita, ya minimal juga mereka tidak ke TPS lah, kan begitu kan itu? Hah? Golput lebih baik daripada tidak dukung, kan begitu? Tapi jangan ngomong-ngomong, saya ngomong ya. Di sini saja, kan gitu. Kan pakai caranya pilkades kan begitu. Daripada kalah, mending yang lain kita suruh tidur di rumah ya. Suruh pulang. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hari ini kita mau dengar apa yang menjadi pergumulan, kesulitan teman-teman. Hanya mendengar. Jawa Timur itu bukan solusi ya, bukan kunci Inggris bisa memberi jawaban Bapak Ibu ya. Di sana juga sama-sama menderitanya ya, itu. Nah, tapi kita sama-sama mendengar, minimal dengan curhat kita bisa menyusun kekuatan bersama untuk bisa meraih kemenangan. Oke. Yang terakhir, kalau banyak sekali juga curhat. Kok partai politik susah diajak komunikasi? Caleg-caleg jalan sendiri. Saya memberi pengakuan atas nama caleg dan partai politik. Semoga pengakuan saya ini bisa diterima. Daripada kalian umpat di belakang, saya caleg dan juga pimpinan partai. Satu, caleg ini sedang urus diri sendiri. Mengurus diri saya sudah parah. Betul tidak? Betul tidak? Jangan sampai Pak Ganjar jadi dan Roy ketinggalan di landasan, kan gitu? Apa kata dunia, kan itu? Jadi kami juga kan macam saya begini Bapak Ibu ya, dipercayakan partai itu mengkoordinir relawan se-Jawa Timur. Ya, dapil saya tidak terurus juga.
Berapa titik hilang kalau saya datang ke sini, apa-apa enggak. Makanya kan itu. Teman-teman juga harus mengasihani caleg seperti saya begini, kan gitu. Untuk bantu maksudnya begitu. Kalau bantu duit lebih baik lagi ya. Oke, jadi Bapak Ibu, dengan partai politik tetap membangun komunikasi. Partai politik punya segmen sendiri, kita punya segmen sendiri. Tapi sama-sama berjalan seiring. Kita bukan bertanding, kita bersanding satu sama lain ya. Jangan lihat partai politik sebagai lawan kita, saingan kita, tidak. Lawan dan saingan di luar sana. Partai politik adalah rekan sekerja kita. Sama-sama. Kalau mereka sibuk, sudah biar gak usah ganggu. Ya toh. Malah kita bantu, kan begitu. Soalnya kalau partai presiden menang, partai kalah, ya sama aja Bapak Ibu. Pemimpin negara itu dua, eksekutif dan legislatif. Pak Ganjar menang, tapi partai pengusungnya kalah, Bapak pelur Pak di DPR. Betul tidak? Betul tidak? Jadi kita mesti kerja dua-dua. Calegnya menang, Pak Ganjarnya menang. Sehingga kita kuasai parlemen, kita kuasai eksekutif, dan hal-hal yang kita buat untuk rakyat itu bisa terjadi. Kalau Pak Ganjar saja menang, partainya kalah, wassalam Pak. Betul tidak? Betul tidak? Nah, oleh sebab itu, caleg-caleg jangan diganggu terlalu banyak ya. Mereka juga sudah pusing. Partai-partai dia urus diri mereka, kita urus diri kita sendiri. Sepakat ya? Sepakat? Nah, kalau mereka tentang caleg, lapor ke saya cukup. Jangan usah ngomong di medsos ya. Nggak usah maki-maki. Kita sudah tidak punya waktu untuk melaksanakan hal-hal seperti ini. Yang sekarang kita lakukan, kita fokus kepada tugas pemenangan, tidak pada yang lain. Penutup saya mau kasih satu cerita, mau ya? Sudah dewasa semua di sini? Sudah dewasa? Satu waktu konon cerita di kota London ada supir taksi orang Asia. Tiba-tiba ada satu anak perempuan telanjang bulat lompat di dalam taksi. Ya. Sopir taksi ini heran, dia lihat dari atas sampai bawah, kiri kanan. Anak perempuan ini risih. Memangnya kamu tidak pernah lihat orang telanjang? Sopir taksi yang enteng jawab, saya tidak masalah kamu telanjang, saya bingung kamu simpan uang di mana. Ngerti tidak? So tugas sopir taksi cari duit, bukan gangguan yang lain ya. Betul tidak? Gangguan selalu ada, tapi fokus pada tugas utama kita. Cari duit. Kalau kita cari apa? Cari apa kita? Cari apa? Supaya apa? Jangan fokus ke yang lain. Gangguan selalu banyak, tapi kita tetap fokus. Terima kasih. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau menanyakan, ada yang mau mempertajam, nanti saya atur ya. Yang pertama ini 3 orang dulu ya. Jadi 1, terima kasih. Yang 2 belakang. Baik ya. Ya nanti Pak, sudah 3. Monggo Pak, yang itu yang kaos merah. Terima kasih, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Niko, saya Ketua KNDP Kota Pasuruan, Pak. Melihat situasi yang tidak kondusif bagi demokrasi, saya ingat ketika reformasi dulu atau 96, bahkan 93, bahkan perang Vietnam. Kita posisi terancam terus, Pak, kepepet terus. Solusinya adalah gerilya, Pak. Kemarin saya dengan tim di Pasuruan, gerilya semua tukang beca, pedagang pasar, itu kita kasih kalender Ganjar Mahfud. Kebetulan pasar kan banyak Madura. Oh Pak, ini kalender Pak, tentang Bibi, saya suka. Itu. Jadi kita gerilya kayak Vietcong aja, Pak. Itu antusias banget masyarakat, menyentuh langsung. Saya kira gitu aja, Pak, solusinya. Baik Pak Niko, terima kasih. Pengalaman kami loh ya, pengalaman kami. Baik. Saya kira itu yang baik. Monggo silakan yang sebelah kiri. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin ada 3 hal yang menjadi catatan Pak Daniel, Mas Daniel. Yang pertama itu
kita hari ini. Dikenalkan dulu Pak. Nama saya Heru dari Probaja. Jadi ada 3 catatan yang penting untuk kita menyikapi situasi 12 hari ke depan. Jadi kita sekarang ini sudah bukan ngomong yang kemana-mana tidak, tetapi bagaimana kita menyiasati situasi yang hari ini sudah mendekati waktu pencoblosan. Yang pertama, saya hanya mengingatkan kepada kawan-kawan, peperangan kita hari ini ya begitu luar biasa. Lawan kita ya seperti itu, menggunakan segala macam cara. Catatan yang pertama adalah mengenai APK. APK yang selama ini yang kita dapatkan itu banyak yang ditumpuk oleh kawan-kawan kita, tidak menyentuh kepada masyarakat. Itu fakta. Ada yang sudah punya kaos masih minta kaos. Nggak tahu itu mau dicampur rawon atau soto, saya juga nggak ngerti. Itu menjadi problem bagi kita. Tolong kita bisa fokus itu, karena satu kaos walaupun itu tipis, tapi kalau kita berikan itu bermanfaat dan itu bisa mengambil suara. Dan hanya saya mengingatkan pada kawan-kawan itu, tolong kalau yang masih ada APK di kawan-kawan kita, kaos yang masih di rumah ditumpuk buat jauh dikasihkan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Itu catatan Pak, itu penting. Terus yang kedua, catatannya adalah mengenai surat suara. Hari ini surat suara di kabupaten itu sudah pernah beredar contoh surat suara nomor 1 dan nomor 2, 3-nya dihilangkan. Problem Pak, kalau kita nggak menyiasati. Sampai hari ini pun kawan-kawan relawan di Malang Kota, di Malang Raya tidak mendapatkan surat suara Pak. Dan itu perlu untuk sosialisasi. Untuk sosialisasi surat suara itu penting, dan itu bisa dipakai untuk kawan-kawan terjun ke masyarakat langsung untuk memberi penjelasan, memberi contoh bagaimana kita mencoblos nomor 3. Kadang-kadang kalau yang di desa itu nggak tahu Pak, ini Ganjar, ini siapa, taunya nomor, baca saja nggak bisa. Itu terjadi loh. Kalau di kota isoke lah, tapi kalau di desa-desa perlu kita turun untuk ke sana. Itu kita bicara surat suara yang nomor 3. Nomor 2, yang nomor 3, kita ini relawan ini butuh strategi. Tapi kadang-kadang kita tidak mendapatkan strategi dari TPN maupun TPD. Satu contoh, saya mendapatkan informasi dan itu bukan dari TPD atau TPN. Kawan-kawan kita yang mensurvei secara pribadi, Kota Malang itu ada 5 kecamatan, 1 kecamatan saja yang kita menang Pak. Bayangin. Terus apa yang kita lakukan selama ini? Gitu loh. Nah, survei tolonglah dari TPN atau TPD, berikanlah kepada kawan-kawan di relawan Pak. Tolonglah survei-survei internal yang dari TPN maupun TPD, lakukan itu dan sosialisasikan kepada relawan sehingga kita tahu kantong-kantong mana yang perlu kita serbu. Kalau kita nggak tahu peta buta Pak, susah. Geradak saja ya bisa saja Pak, tapi ya hasil nggak maksimal. Kita perlu strategi. Kita tahu petanya di mana kita kurang, di mana kita sudah lebih. Kalau kita pukul rata saja ya amunisinya kita nggak cukup Pak. Mungkin kalau sebelah amunisinya banyak, amunisinya kita hari ini ngos-ngosan. Nah, bagaimana caranya satu peluru bisa matikan 1 orang? Kalau perlu bisa tembus dadanya, tembus ke belakang, ada 5 orang yang ketembak gitu. Bukan satu meleset kemudian kita tidak ada peluru lagi. Itu Pak yang perlu saya sampaikan, ada 3 hal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heru. Usulnya baik sekali. Silakan. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Mahfud. Perkenalkan, nama saya Salam Huda, Ketua Jaringan Kemandirian Kota Probolinggo, Jaman.
Ada 3 juga seperti yang tadi Mas sampaikan, pertanyaan yang ingin saya sampaikan. 1, menyayangkan seharusnya pertemuan ini tidak dilakukan 2 minggu akan kita berperang secara mati-matian. Sebelumnya harusnya ada pertemuan seperti ini dan kita menyiapkan strategi yang lebih matang. Itu menjadi saran kami. Yang kedua, agar ada langkah-langkah konkret, tentunya para relawan ini kan selalu menerima perintah tanpa harus melawan. Jadi disuruh apapun kita laksanakan, disuruh ke barat kita ke barat, timur ke timur, suruh pasang banner kita pasang. Dan itu tugas-tugas relawan sampai detik ini. Kita akan passing ke rumah-rumah, kita melakukan sosialisasi. Itu hanya tugas relawan sampai detik ini. Tapi apakah tugas relawan selama ini kita mengkampanyekan Ganjar Mahfud itu akan terjaga suara-suara kita, akan terjaga bahwasanya yang kita sosialisasikan tetap mendukung Ganjar Mahfud sampai titik akhir pada tanggal 14 Februari. Tentunya usulan saya di sini kepada semuanya, agar relawan ini tidak sia-sia, agar menjaga basis-basis Ganjar Mahfud dan suara kita tidak perlu mulut lagi untuk berkampanye lagi atau nyari suara. Tentunya kita menjaga suara itu lebih baik dari detik ini sampai 14 Februari, dan itu memastikan kemenangan kita itu sampai mana. Kalau tadi Bapak katakan sebelum kita melirik angka musuh, kita harus pastikan dulu kekuatan kita ini segimananya. Apakah kita pernah menghitung secara total keseluruhan kekuatan basis kita yang benar-benar mendukung Ganjar Mahfud, dan apakah dia menerima kaos dari kita hanya untuk dipakai beca untuk ke sawah, tapi waktu coblosan dia nggak nyoblos Ganjar Mahfud. Nah, ini tentunya harapan saya di sini jauh-jauh dari kota Probolinggo tidak lain ada langkah-langkah strategis sampai tanggal 14 Februari untuk menjaga suara Ganjar Mahfud hingga pengawalan sampai titik darah penghabisan, biar tidak sia-sia tentunya. Dan harapan kami juga agar relawan ini yang kumpul pada saat hari ini memiliki tugas yang jelas, memiliki tugas yang strategis, karena tentunya kita selama ini sebagai relawan juga bergerak sendiri, kita berjalan sendiri, kadang kurang dikoordinasikan oleh TPD atau TPC, kita jarang dikoordinasikan. Kita jalan semampu kita dapat atribut, kita sebarkan, kita pasang banner, kita akan passing. Dan harapan ke depan saya ingin memastikan pada hari ini apakah ada langkah konkret untuk relawan ini dan langkahnya sampai tanggal 14 Februari. Terima kasih, itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Mas Niko, saya pikir dia akan jadi keputusan kita. Dalam masa 12 hari ini, hukumnya wajib untuk kita bergerilya door to door, turun ke masyarakat. Sepakat ya? Dengan cara dan strategi masing-masing. Cara dan strategi itu jangan diobral, tetapi disimpan dalam hati dan didiskusikan. Strategi dan cara bisa berubah tergantung medan pertempuran. Jadi yang masing-masing bisa tahu sendiri. Modal kita kalau tidak ada PK, ya sudah pengetahuan kita. Oke? Kita bicara dengan tetangga kita, bicara di warung-warung kopi, gerakan semua untuk bercerita tentang paslon kita dan juga hal-hal yang mengancam paslon kita sehingga kita dapat simpati. Gitu ya? Sepakat ya? Siap door to door? Door to door ini murah meriah. Kan nggak boleh door to door, kan pakai konvoi, kan nggak boleh. Keliling dari pintu ke pintu, dari warung ke warung, dari apa? Kantor ke kantor, untuk kita sampaikan. Oleh sebab itu relawan hanya butuh modal rajin ya. Itu akan jadi keputusan kita kalau sepakat. Yang kedua, Mas Heru, betul,
Ini juga kita temui, bukan Heru Black, Heru Malang. Ini tolong menjadi introspeksi kita, temuan dari Mas Heru. Kalau ada di antara kita yang masih numpuk APK, tolong. Kalau yang tidak punya tenaga, relawan ini siap untuk menerima APK untuk didistribusikan, tanpa menghilangkan identitas APK tersebut. Karena APK itu sudah ada nama semua ya. Kan relawan juga perlu cari poin, kan begitu? Gak apa-apa, walaupun punya seragam, punya banyak kaos yang tertumpuk, bagi. Mas Heru, kalau ketahuan sampai numpuk, tolong lapor ke saya. Biar kita bicara dengan organ yang di pusat maupun di provinsi. Tolong beri informasi kalau ada relawan yang numpuk. Numpuk itu bisa dua kemungkinan. Dia mau pakai sendiri atau memang disuruh lawan untuk numpuk. Ini betul. Ada fenomena di sana, Bapak. Pernah ada kejadian toh, majalah tertentu memberitakan hal buruk tentang seseorang, maka majalahnya hilang dalam peredaran, diborong oleh orang tersebut. Mereka kalau punya uang, mana tahu APK kita sudah ditimbang dan itu mau dijual. Tolong kita juga harus punya intelijen. Tadi saya bisik-bisik Mas Bambang, kita punya penyusup juga. Bisa cek ya, tolong ya. Kalau ada tolong WA ke saya. Kalau ada alamatnya beritahu. Orangnya siapa? Kalau orangnya musuh ya jangan ya, cari perkara kita ya. Terima kasih informasinya. Kami juga tadi berdiskusi di kantor-kantor relawan di Jawa Timur juga ada yang begitu. Kita akan selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena ada pendapat juga, tahan dulu, APK ini kita masuk putaran kedua. Ada yang bilang begitu. Kalau saya tidak sependapat begitu. Putaran kedua punya masalah sendiri. Kita selesaikan di putaran pertama. Betul tidak? Menang saja belum, mimpi untuk numpuk. Nanti kalau putaran kedua, kalau putaran satu kita menang, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau putaran dua juga diizinkan Tuhan kita masuk, banyak dana akan mengalir ke kita. Ya. Sabar dan sabar. Banyak berdoa. Ya. Besok kita tidak akan kesulitan. Saya punya feeling ke sana, karena saya punya pengalaman. Waktu saya periode 2014 ngurus relawan, Pak. Rumah relawan itu penuh dengan kiriman makanan, minuman, segala macam. Mereka datang, tukang pijat aja datang parkir di kantor relawan untuk pijat gratis, Pak. Tukang bakso pun parkir di sini. Ada antusias dari masyarakat. Nanti itu akan muncul pada waktunya ya. Oleh sebab itu, kalau yang punya tadi tidak usah berpikir jauh-jauh. Hari ini untuk hari ini. Sepakat ya? Persoalannya adalah sekarang distribusinya yang perlu kita tata. Jangan sampai distribusinya di tempat sendiri menggerami lautan. Mutar aja di situ, calegnya dapat, calegnya distribusi, tidak tambah suara. Nah, ini juga ada fenomena memperjualbelikan APK di kalangan. Itu ada. Gak apa-apa kalau jualnya murah boleh. 5.000 untuk stempel dan udah. Tapi kalau sudah 25.000 itu sudah dagang. Kita perlu bisnis ya. Pak Heru, tolong informasi diberikan ke kita ya. Oke. Contoh kertas suara, Yoga mana? Mas Yoga? Sudah cetak belum? Sudah jadi? Kita sudah cetak. Belum, harusnya hari ini jadi. Yoga berdiri Yoga. Kita mau salibkan kamu hari ini. Oke. Tadi kita baru diskusi. Beberapa hari lalu saya sudah instruksikan untuk dicetak. Untuk tahap pertama kita akan cetak. Nanti kalau sudah jadi, kita akan distribusikan ke teman-teman. Contoh, coblosan. Ya kita tidak seperti yang dulu. Gambar kita utuh, tidak pakai blur tapi kita tutup sedikit. Nomor 3 yang kelihatan. Ya, siap. Tapi kalau relawan punya kelebihan duit, ya buat sendiri lebih baik kan. Semangat Pak Bambang. Kalau Pak Bambang ini tidak perlu kita support. Lydia sepakat, koridor bisa bikin sendiri. Bisa. Mana lagi relawan-relawan besar ya? Kalau bisa, Man. Jangan insya Allah, jangan. Ya, pasti ya. Oke, gitu. Jadi kalau relawan yang besar bikin tolong, tapi bukan untuk ini, untuk dijadikan contoh, samplingnya saja. Jangan itu jadi APK, ya. Berdiri untuk tunjuk. Relatif lebih mudah mensosialisasikan capres dibanding caleg, ya. Jadi saya yakin bisa kita bikin. Kami TKRP sedang membuat, nanti kalau ada distribusikan. Oke.
dari TPN dan TPD memang tidak boleh terbuka. Strategi perang ya itu saja. Ada gini, yang penting sekarang tadi saya bilang, kita juga punya survei internal, walaupun tidak detail. Survei internal, kantong-kantong kita di mana itu kita tahu. Dan saya juga yakin teman-teman tahu. Itu bisa dilihat dari partai-partai pengusung. Asumsi dasar kita, partai pengusung cenderung untuk memilih capresnya sendiri, walaupun ini tidak benar. Oleh sebab itu kita lihat basis partai pengusung itu kita di mana, kita serbu, itu ya. Nah, basis-basis mereka yang kita datangi seperti terjadi di Sidoarjo. Karena basis di situ partai tertentu, kita bikin canvassing di basisnya. Masalah nanti mereka tidak pilih urusan lain, tapi hasil laporan teman-teman ada juga yang simpati. Kan itu. Karena untuk menang itu dua hal yang kita lakukan. Pertama, menaikkan suara kita. Dua, lorotkan suara lawan. Kita cari suara, dia cari suara, kita kalah, Pak. Ya Mas Heru? Kalau boleh kita serang di basis-basis. Oleh sebab itu tadi saya bilang masing-masing punya peta. Ya. DPD kami punya, tapi itu nanti dalam percakapan khusus. Itu hanya milik para jenderal kan gitu ya. Tapi kita bisa tunjuk kalau arahnya kemana. Secara ini bisa kita tahu ini basis apa, ini basis apa. Ya. Terima kasih Mas Heru informasi. Apakah 5 itu survei yang mana kita lihat? Ya, mudah-mudahan itu survei objektif. Tapi mulai hari ini kami mulai meragukan survei-survei. Ya, survei ini hanya menghibur, sudah jadi iklan. Jadi jangan percaya survei. Lihat sendiri di masyarakat. Ya. Lihat sendiri bagaimana animo masyarakat. Saya ketemu Pak Ganjar di waktu itu ke Ponorogo. Pak Ganjar mengatakan, kalau cara lihat orang ketika dia turun orangnya begini, berarti dia dukung. Kalau begini melengah berarti tidak. Ternyata apa yang terjadi dalam diri semua datang, beliau turun, kerumunannya luar biasa, sambutannya luar biasa. Itu harapan bahwa masyarakat itu sebenarnya sudah tahu, Pak. Karena Pak Ganjar bukan orang yang tidak terkenal, kan gitu. Hanya kita tinggal penguatan memastikan bahwa mereka pilih. Oke, nanti kalau ada strategi tertentu yang spesifik, kita akan japri teman-teman, ya. Ya, yang pasti hari ini strateginya masih yang umum-umum saja. Belum ada strategi yang spektakuler, ya. Ya, kalau ada strategi yang orang kan bilang begini, daripada kalah terhormat, lebih baik apa? Menang tidak terhormat, tapi ya. Tapi itu tidak akan kita pakai sebentar, ya. Kita menang terhormat, ya. Oke. Ya, oke, masalah mudah. Wah, pertemuan ini mendadak. Nah, memang perang itu harus mendadak, masalah. Kalau tidak kepepet kita tidak. Saya ini dosen senior di UK Petra. Saya kira perilaku mahasiswa setelah mahasiswa belum berubah sampai dia jadi profesional. Besok mau ujian baru hari ini belajar. Itu masih strategi itu, ya. Di bawah tekanan justru kita hebat, ya. Nah, sekarang siap-siap menekan diri sendiri. Bahwa seolah-olah perang besok pagi dan kita berjuang habis-habisan. Ya, seolah-olah kalau tidak berjuang kita mati konyol, kan gitu. Jadi Mas sudah tidak usah tangisi apa yang sudah terjadi. 13 hari. Mumpung kita ketemu ini sudah kasih karunia, ya kan gitu. Sudah lumayan. Partai lain tidak ada begini. Coba kalian cek. Relawan jalan sini. Mungkin mereka tidak punya relawan. Coba cek, punya nggak? Punya tidak? Coba cek. Hore-hore saja. Kita ini bersyukur, Pak. Punya relawan, bukan bayaran, ya. Nah, ini jadi Pak sudah. Kita harus Pak sudah. Kobarkan ini di Probolinggo, ya. Belum terlambat. 1 hari berarti. Politik itu dinamis. Di injury time orang bisa berubah. Jadi kita terus membangun. Di tempat coblosan ini masih bisa berubah. Ya. Oleh sebab itu kita terus mempenetrasi ide ke semua pihak. Jangan merasa lemah. Ya. Sudah, ini semua pun mengalami hal yang sama. Kumpul ini juga tidak gratis, kan begitu. Pasti butuh uang untuk makan, bukan untuk samu. Ya. Kayak begitu. Ya. Jadi nggak ada. Kita nggak boleh lihat ini sebagai mendadak. Ini pertempuran, ya. Tetapi relawan canvassing cari suara, betul. Idenya ini kita perlu tangani. Ini yang harus menjadi keputusan kita. Relawan-relawan setelah cari suara, kita harus juga mengamankan suara. Sepakat? Sepakat? Nah, karena pemilu real itu ada di TPS.
Oleh sebab itu, relawan-relawan kita juga di kelompok kita masing-masing, syukur-syukur kalau bisa mengorganisir diri, kita punya regu penggerak pemilih. Relawan-relawan minta yang kita sudah kanvasing untuk datang ke pemilu. Jangan sampai mereka tidak datang, kerja kita sia-sia. Itu ya. Yang kedua, juga ikut mengawasi di TPS. Saksi formal itu sudah disiapkan oleh partai politik. Bapak Ibu tenang, kita sudah siap partai-partai. Segala tenaga sudah dilatih untuk mengawasi. Tapi tidak ada salah kalau kita juga ikut mengawasi. Saya lagi pikir, tahun 2014 kami relawan, saya banyak mengeluarkan surat tugas. Setiap orang minta surat tugas Pak untuk mengawasi di TPS. Jadi kalau Bapak Ibu ke Surabaya, kalau pernah aktif di 2014, banyak sekali saya bikinkan surat untuk penugasan mereka hadir di TPS. Nah, kalau memang itu diperlukan, kita akan sampaikan itu menjelang pemilu. Akan ada kartu ID tertentu untuk kita bisa hadir di TPS sebagai masyarakat. Betul ya? Minimal satu TPS satu orang ada kita di situ, ya? Memotret, melihat dinamika yang ada ya, supaya kita. Karena perhitungan suara presiden itu pertama, saya dengar pertama presiden dulu. Perhitungan terakhir itu anggota DPRD kabupaten dan kota. Setelah lemas baru mereka itu. Oleh kalau mereka itu pertama langsung buyar semua. Gitu ya. Jadi ini jadi keputusan kita. Siap ya? Siap jadi penggerak pemilih ya? Siap jadi relawan ya? Walaupun tidak semua TPS, kita sampling saja. Sampling ke TPS yang kita anggap kita minoritas. Di kantong-kantong lawan kita kirim. Kalau di kantong-kantong partai pendukung nggak usah. Itu pasti aman. Saya ketua-ketua relawan tolong identifikasi mana kira-kira yang kantong-kantong suara orang lain kita kirim ke sana. Gitu ya. Jadi catatan kita. Oke. Yang berikut. Oke, langkah strategis menjaga suara itu relawan berjalan sendiri. Apa ada langkah konkret? Bapak Ibu, namanya relawan. Bentuk sendiri, jalan sendiri, cari uang sendiri, hidup sendiri. Betul tidak? Kalau ikut orang bukan relawan, itu pekerja namanya. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Ingat komitmen awal. Kita buat relawan karena apa? Kita mau dengan calonnya, tapi tidak terlalu happy dengan partainya, kan gitu. Nah itu, tapi kita semua mandiri, tapi partai pun tetap membuka diri. Contohnya PD Perjuangan, saya ini ditugaskan khusus oleh partai untuk mengkoordinir relawan. Ya, ada kami berdua, satu Pak Marhaen dan saya, beliau ketua, saya sekretaris. Kami ditugasin khusus untuk menemani teman-teman relawan. Tugas kami hanya mendinamisir. Prinsipnya ulur tangan, tidak campur tangan. Ada urusan teman-teman relawan kita tidak urusan. Tapi kalau ada hal tertentu yang perlu bisa kita bantu, kita bantu. Tapi kami bukan sumber segala ya. Gitu kan? Kita bisa untuk sekedar teman berdiskusi, kumpul-kumpul begini. Dulu gak pernah kumpul-kumpul begini. Relawan lebih jalan sendiri lagi. Sekarang kita sudah kumpul, ketawa-ketawa dan butan sedikit sebelum berperang, kan gitu. Jadi gitu. Oke. Ya saya pikir itu yang bisa saya respon. Mungkin Pak Bambang dan lain-lain mau respon, saya memberikan kesempatan untuk kita mendiskusikan lebih konkret ya. Oke, keputusan kita penting tadi pertama peta wilayah, kedua apa? Door to door. 3 pengamanan suara. Itu minimal 3 hal poin itu kita perlu. Yang keempat, relawan tetap mandiri di dalam menjalankan peran dan fungsinya. Terima kasih. Baik Bapak sekalian, tepuk tangan dong untuk Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel. Bapak sekalian, itu tadi termen pertama 3 orang. Sekarang kita buka lagi 3 orang yang bisa Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dari KGBN Kabupaten Malang. Terima kasih Pak
saya diberi kesempatan bertanya. Yang pertama, sebetulnya pertanyaan saya sudah dijawab oleh Pak Daniel tadi mengenai surat tugas. Karena mohon izin, kabupaten ini punya 7.761 TPS. Mohon izin, kalau memang surat tugas itu memang nanti bisa dikeluarkan, apakah bisa secara teknis surat tugas itu per kecamatan yang bisa keliling di tiap-tiap kecamatan? Karena kami juga sudah punya orang-orang di secara sampling TPS-TPS itu ada. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, saya kemarin sudah mengadakan canvassing di daerah Kepanjen, dan besok ini ada acara canvassing. Rupanya daerah kami ini terlalu banyak intimidasi. Sebetulnya daerah kami Gondang Legi ini insya Allah merah sudah mutlak. Namun ada beberapa minggu yang kemarin ini banyaknya tekanan dan intimidasi, sehingga di tempat kami khususnya ini mulai agak sedikit goyah. Mohon izin, ada beberapa pengusaha-pengusaha yang memang sudah ada instruksi khusus dari atas agar supaya tidak terlalu keras di 03. Nah, ini apa yang harus kami lakukan selaku relawan? Apakah bisa kami masuk kepada mereka untuk menyampaikan agar supaya dia tetap berjalan sesuai rel yang ada? Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mohon kiranya nanti kalau mungkin dari relawan KGBN, agar nanti bisa apa yang disampaikan Mas Yam tadi mengenai APK tidak dimonopoli oleh satu orang, karena yang menjadi tumpuan adalah ketuanya. Masa dari satu kabupaten KGBN cuma dapat 25 kaos, ini kan mustahil. Jadi mohon nanti yang merasa menyimpan, mohon untuk didistribusikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Nusyo Asman, namanya siapa? Saya nama Ahmad Yasin, Pak, dari Gondang Legi, dari KGBN, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Mahfud. Saya Safi Udina R dari organ Pertiwi Nusantara Bersatu, dan kami ingin menyampaikan salah satu kegiatan kami adalah memberikan bantuan tambahan gizi kepada posyandu. Itu salah satu upaya, dan alhamdulillah ternyata dari para kader-kader posyandu di Kota Probolinggo itu luar biasa sambutannya. Bahkan dari perangkat kelurahan juga datang untuk memberikan support agar supaya pemberian BMT itu benar-benar bisa bermanfaat. Dan di hari Jumat kita berikan Jumat berkah, dan kita menggandeng caleg. Jadi bukan caleg menggandeng kita menggandeng caleg. Di dapil Kota Probolinggo ada 5 dapil, itu semua kita sentuh atas petunjuk dari ketua umum kami Ning Tiwi Putra, juga beliau ada di sini di depan. Oke. Jadi Pertiwi Nusantara Bersatu ini menggandeng caleg, dan semua itu dari Pertiwi Nusantara Bersatu, baik itu nasi kotak berkah maupun tambahan gizi buat balita. Alhamdulillah itu antusias. Nah, ini mungkin bisa ditiru oleh tempat-tempat lain agar supaya, karena untuk pemberian tambahan gizi itu tidak banyak biaya yang dikeluarkan, karena hanya kacang hijau dan air mineral serta puding. Itu yang kita berikan kepada bayi-bayi, dan ibu dari bayi itu sangat antusias sekali, dan kita sisipkan kalender Ganjar Mahfud di sini. Dan yang kedua, saya ingin berikan usulan agar koordinasinya ini semakin intens dan semakin bagus. Di daftar registrasi tadi sudah tercatat nama-nama dan juga nomor WhatsApp. Nah, di situ bisa mungkin disimpan, dijadikan satu di grup WhatsApp, dan kita bila perlu dari pihak PRPP ya, itu sekali-kali bisa Zoom. Kalau memang susah untuk menggunakan Zoom, jadi bisa menerima masukan dari daerah-daerah, kendala apa yang terkait, kendala apa yang dihadapi oleh kawan-kawan relawan di lapangan. Itu kalau kita ada Zoom seinstan mungkin, supaya kita tahu, kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran untuk solusinya. Barangkali itu aja usulan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas juga tengah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Haryono dari Kita Ganjar Nusantara, Kabupaten Probolinggo, bersama teman-teman tadi. Ini masukan aja Pak, karena apa yang dilakukan, apa yang dipaparkan dari tadi 1, 2, 3 sampai 4 itu sudah alhamdulillah sudah mulai. Namun kami kan dengan teman-teman di daerah pegunungan, pedesaan, di pelosok-pelosok sama sekali ini tidak tahu masyarakat pedesaan. Kalau di perkotaan mungkin ya. Apakah boleh untuk mengadakan kampanye simpatik, membawa sound system di pasar-pasar yang daerah-daerah terpencil? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3. Seharusnya saya tidak perlu jawab ya. Mungkin ada ide dari teman-teman lain untuk memberi solusi, ya bisa kita tampung. Ya, jadi saya kira dari Mas Yasin, Baginda, ini saya coba cek. Kalau memang apakah aturannya memungkinkan ada saksi di luar yang sudah ditentukan KPU, dari partai. Kalaupun tidak ada, pengalaman saya, kita bisa datang sukarela. Memang tidak perlu duduk di kursi saksi, tapi kita masuk di arena TPS. Kalau kita datang sendiri pakai tulis, nanti kita bikin aja. Dulu saya bikin surat tugas, tapi surat tugas ini juga tidak efektif. Ya, kalau kita tulis relawan saja di situ kan tidak ada salahnya. Jadi nanti coba kami diskusikan dulu ya. Ini begini, saya memandang ini perlu untuk memberikan semangat atau tekanan kepada penyelenggara supaya juga tidak main-main, khusus di daerah-daerah yang kita identifikasi punya potensi untuk dicurangi, gitu ya. Nah, mungkin tugas relawan pertama di setiap wilayah, Bapak-bapak dan teman-teman, mulai sekarang kita sudah, selain kita kerja simultan ya, selain kita terlibat di dalam mencari suara, kita juga mulai menjajaki kemungkinan pengamanan suara dari relawan, ya, untuk supaya mekanismenya bagaimana, saya kira mandiri dari setiap relawan untuk bisa menerbitkan ID card. Kalau memang itu diperlukan terpusat, saya coba diskusikan untuk supaya relawan terdatakan kamu siapa ya, karena memakai atribut relawan tidak boleh lagi. Saat itu semua mulai tanggal 10 semua sudah steril, tidak ada lagi aktivitas kampanye, sudah masuk hari tenang. Pakai baju paslon saja tidak boleh, semua banner sudah turun, semua bersih. Dalam masa itu kita mesti atur strategi yang berbeda. Yang tadi usulan Probolinggo tadi, door to door lebih dipercepat dan lebih diintensifkan dengan sasaran-sasaran yang terukur. Jangan lagi kita sekedar beraktivitas, tapi sniper sudah menembak memang yang memang layak kita tembak. Dan juga menurut saya mengawasi juga potensi politik uang juga akan merajalela. Oleh sebab itu relawan tidak salah juga mulai punya feeling spionase sedikit. Manfaatkan kamera kita untuk berkeliling. Kalau ada potensi kita anggap ada mulai transaksi, foto viralkan, foto video viralkan, video viralkan. Sepakat ya? Sepakat tidak? Ini yang perlu kita lakukan supaya kita bisa pemilu ini bisa fair. Tapi jangan kita yang lakukan, ya. Tidak boleh kita ya betul. Saya yakin kita enggak, karena kita juga nggak punya uang untuk itu. Potensi bisa melakukan, tapi uang tidak punya. Punya senjata, pelurunya nggak ada. Kalau nggak ada peluru, bunuh diri, ya. Ini yang Mas Baginda saya coba diskusikan. Tapi kalaupun tidak ada keputusan, tidak ada salahnya setiap relawan berinisiatif. Ya, sampling saja. Tidak perlu semua TPS. Fokus ke misalnya Mas Yasin di Gondang Legi, di daerah mana kita beberapa TPS kita sebar untuk lihat. Kalau ada ketemu
1-2 TPS ada potensi penekanan, artinya hampir sebagian besar di situ ada potensi. Segera kita buat tindakan ya. Nanti tapi ini izinkan saya untuk mendiskusikan di TPD ya. Apakah perlu ada relawan, perlu tanda pengenal surat tugas atau tanda pengenal khusus. Nah. Yang kedua, ini Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Baginda ini menyampaikan informasi yang betul. Kalau ada yang kita tahu terkait dengan upaya-upaya pihak tertentu yang harusnya netral, tetapi mereka menjalankan tugas dalam tanda kutip untuk mengintimidasi agar kita tidak mendukung calon kita, bahkan mendukung calon lain, kita edukasi. Pertama, kita lawan. Sepakat? Siap tidak? Ya. Siap tidak? Ya. Harus lawan. Lawan yang paling sederhana apa? Viralkan foto, video, itu saja. Supaya mereka juga kalau temui, laporkan. Di partai-partai itu sudah ada pos, nanti kita akan intensifkan. Saya kira di setiap PAC PD Perjuangan sudah ada pos pengaduan. Ada nomor telepon di situ. Nanti itu saya bikinkan poster untuk kita sebar di WA Group supaya teman-teman mengadukan kalau ada intimidasi, hal-hal yang membuat pemilu kita ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan diaturkan. Kan gitu? Kita perlu disempatnya. Ini penting karena potensi kesana besar ya. Jadi ya APK yang monopoli ya ini kita serahkan ke kepekaan masing-masing. Kita hanya bisa menghimbau, mendorong, tapi kalau yang bersangkutan tidak mau, ya urusan dia lah ya. Kita nggak bisa memaksa karena tidak ada sanksi hukum ke sana kan gitu. Namanya sukarelawan. Dia rela untuk tidak memberi, yaitu kerelaan juga ya. Kita tidak bisa apa-apa ya. Tapi namanya sukarelawan harusnya punya jiwa yang memberi, ya, mengorbankan, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Apa ya? Dan ini menarik juga teman-teman Probolinggo. Himbauan saya kepada semua relawan, baik relawan yang modal besar maupun relawan modal pas-pasan, bisa mengambil contoh ini ya. Ya tidak perlu banyak-banyak, 1 kali dengan gotong royong. Saya kira harganya tidak mahal ya untuk menambah food gizi, tidak mahal ya. Nah, kalau relawan Nusantara barangkali persediaan logistiknya banyak, maka bisa buat intensif yang ini akan menjadi panduan kita supaya peran kita tuh jelas. Kita sudah masuk ke saatnya menembak jitu, sniper, tidak nembak asal nembak, tepat sasaran, tepat guna, biaya. Ini satu pertanda yang baik sehingga dia tidak lagi menjadi canggung melawan anak majikan. So, mudah-mudahan itu diikuti yang lain ya. Jadi perang udara tetap, divisi medsos dikuatkan. Yang ketiga, yang tadi kata Mas Yasin, perlu segera mengawasi pergerakan oknum-oknum tertentu yang harusnya netral tapi mereka tidak netral. Kita harus awasi juga. Kalau diintimidasi, apa yang harus kita lakukan? Apa? Ini era demokrasi, tidak usah takut. Penguasa mengganti, tapi jalan hidup terus. Jadi kita harus takut. Jadi terus mengawasi, mencatat, memfoto, memvideo, dan memviralkan. Siap. Tapi harus hitungan betul, jangan sampai kena kasus pencemaran nama baik. Kalau nggak ada selektif, ya. Yang keempat, sosialisasi dengan terjun langsung ke masyarakat, door to door. Ini harus kita sepakati bersama. Ya, sepakat ya, Probolinggo yang usul itu. Dari door to door, dari pintu ke pintu, dari terminal ke terminal, warung ke warung, pasar ke pasar, gitu ya. Semua harus kita sambung. Karena relawan ini bergerak relatif lebih leluasa. Tidak ada, kalau partai macam saya begini harus ikut aturan macam-macam. Tapi relawan kan
relatif lebih independen. Membantu. Kelima, membantu masyarakat untuk memilih dengan tepat, yaitu DKRPP akan menerbitkan contoh surat suara. Oke. Ini dari mana? Oh, Zaman. Waduh, luar biasa. Ini, wah, Zaman punya lebih keren dari DKRPP punya. Tepuk tangan untuk Zaman. Wah, lebih hebat lagi, lebih maju dari DKRPP. Ada 11 program lagi. Ini bukan contoh surat suara, contoh sekaligus bahan kampanye. Beli 1 dapat 2. Tepuk tangan untuk Zaman. Bisa ditiru. Ada 1 juta begini nggak? Oke, kalau ada distribusikan ke relawan-relawan, khususnya relawan yang gua hafal. Nah, modal ini aja sudah, nggak ada modal lain sudah. Pakai ini turun sudah. Gak usah stiker macam-macam. Rumah orang sudah penuh dengan stiker. Bawain saja. Kalaupun ini dipakai untuk bungkus kacang, minimal masih berguna. Untuk lihat sendiri sebelum bungkus kacang. Oke. Ya. Jadi jangan tersinggung kalau dibungkus kacang. Suruh mereka bungkus kacang pakai ini. Karena itu akan dilihat sebelum bungkus. Pasti oke. Yang lain dibungkusnya bawah, Pak Ganjar Mahfud bungkusnya di atas. Kan lumayan. Itu tanda-tanda kita menang. Ya. Terima kasih Zaman. Jadi hari ini teman-teman dikasih nggak? Ada yang bawa? Oke, nanti di Sango ya. Jadi minimal 1 orang dapat 1. Pulang di fotokopi sendiri. Kalau belum sanggup ya. Oke. Tetap kita yang berikut memasang atribut 20 terakhir yang masih sisa atribut di tempat segera dihabiskan. Tidak perlu tunggu putaran 2. Jangan numpuk di luar, dikasih saja. Oke? Siap penangkap kebenaran. Berikut yang ke-7, melakukan sosialisasi keliling dari pelosok ke pelosok dengan sarana yang seminimal mungkin tanpa mengganggu ketertiban umum. Itu khusus desa-desa ya. Membentuk saksi dan gurali. Ini terlalu tinggi lah, tapi minimal kita punya. Ya, di setiap relawan punya sendiri. Membentuk regu teman-teman ini sudah kita motivasi, suruh mereka ikut pemilu. Jangan sampai mereka tidak ikut ya. Yang terakhir, ini yang usulan saya terinspirasi tadi. Tidak masuk dalam penjelasan saya karena Mas Nur Ali sudah maju, saya terinspirasi. Kalau Probolinggo bisa relawan bikin program bersama, maka di daerah-daerah lain, kabupaten, kota, bikin program bersama seperti yang dilakukan Probolinggo. Sepakat tidak ya? Program yang sifatnya massal, murah, meriah, tapi menarik perhatian. Sepakat? Sepakat? Kalau bikin program itu, jangan lupa DKRPP diundang. Kan begitu. Tapi waktu itu saya kata bahwa saya mau menyelamatkan diri di caleg di dapil ya. Ini kerja double ini, kan gitu. Tapi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan sulit. Mau urus diri sendiri atau kita urus yang lebih besar. Pilihan saya hari ini saya prioritaskan untuk Ganjar Mahfud. Sepakat? Sepakat? Mudah-mudahan modal kerja 5 tahun saya sudah cukup untuk mengantar saya kembali di Indrapura tahun 2024 ya. Amin ya. Tapi kalau ada yang mau nolong, saya tidak pernah nolak. Betul ya? Apalagi dorong dengan suka dan rela. Wah, kenapa nolong pada? Nah, kita suka daripada dia. Kan begitu? Maka rela yang TV ya. Mana tahu ada baik hati. Bapak siap? Gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya atas nama Ketua DKRPP Provinsi Jawa Timur, Ketua TPD Provinsi Jawa Timur menyampaikan salam kepada teman-teman. Mereka tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, tapi saya harus apresiasi sepanjang 5 kali roadshow yang saya ikuti, Malang Raya dan sekitar yang terbanyak dan terbaik. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami masih punya 2 lagi sisa, Madura Raya dan juga Surabaya Raya. Mudah-mudahan berlangsung dengan baik supaya program TKRPP, TPD relawan ini bisa terlaksana dengan baik ya. Sebab itu dengan mengucap syukur pada Tuhan dan dengan doa agar kita semua berjuang dengan suka dan rela agar paslon kita mencapai kemenangan sesuai dengan doa kita. Kau boleh. Dengan demikian secara resmi saya nyatakan
rapat koordinasi relawan se-Malang Raya dan atau Kerasedinan Malang saya nyatakan ditutup secara resmi. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Selamat jalan, semoga sampai di rumah masing-masing yang selamat. Sampaikan salam hangat saya untuk keluarga masing-masing. Terima kasih.